Ini kita lagi udah senang-senang, jadi ya saya tidak mau mengganggu kesenangan kalian, jadi harus delete wae ya, rasa suwe-suwe ya. Sik. Ora suwe ning rada angel iki. Sik tak buka di. Sik gimana? Salah. Sik. Sorry. Salah malah buka. Malah buka borang kok piye. Sik. Nah, ya sudah ya. Iki sini wisan. Oke, kita sampai ke yang 8 ya, kemarin 7. Jadi ini 1, 2, 3 sampai 8 ini ya menganu wae ya, ini aja cuman saya aja yang mengurutkan ya, ben-penak le urutannya. Nah, kita masuk ke daya ya, satuan daya. Jadi daya itu ada 3. Daya itu ada 3, ada daya semu, daya aktif, sama daya reaktif. Nah, kalau ini cerita dulu. Kalau di rumah, kalau di rumah-rumah kalian itu kan, rumah-rumah kalian itu kan terpasang 450 gitu ya, 450, 800, 1200 dan sebagainya gitu ya. Nah, itu sebenarnya bukan watt. Jadi bukan seumpama 450 itu bukan watt. Jadi bukan 450 watt, 800 watt, 1200 watt. Jadi bukan itu. Kalau watt itu kalau di sini itu adalah daya aktif. Jadi kalau yang terpasang di rumah kita, di rumah konsumen itu adalah VA, sebenarnya adalah volt ampere. Jadi ya salah kaprah gitu ya, tapi ya wes nggak apa-apa. Cuman yang kalian sebagai mahasiswa ya elektronika ataupun elektro ya, sebenarnya mata kuliah elektro sih ini. Cuman kalian juga perlu tahu bahwa ada salah kaprah di sana gitu ya. Ya sebenarnya volt ampere itu adalah di daya semu ya. Nah di situ tertulis kalau di PPT itu yang saya tampilkan itu di situ seumpama tertulis 450 volt ampere gitu. Volt ampere, kalau lagi-lagi gini ya, volt ampere di sini ini cuman saya membenarkan saja yang seharusnya, tapi kalau di kalian di rumah-rumah itu biasanya kalian menyebut watt gitu ya, orang-orang menyebut watt, sebenarnya volt ampere. Jadi di sini saya menggunakan bahasa yang ilmiah, jadi ya pakai volt ampere sesuai dengan ini. Nah, kalau di rumah kalian itu terpasang 450 volt ampere gitu. Kalau sekarang volt ampere sekarang 450 udah jarang sekali ya. Kayaknya udah udah nggak boleh kayaknya. Minimal kalau nggak salah 800 saja sekarang sudah disuruh naik ke 1200. Nah, kalau di situ tertulis ataupun di rumah kasihan di konsumen ya, di konsumen itu ada 450 volt ampere, terus kemudian tegangannya itu kalau tegangan di rumah-rumah itu kan 220 di tempat kita ya, 220 volt. Jadi maka arusnya itu adalah 2 ampere, hanya 2 ampere karena 450 dibagi 220, jadi arusnya hanya 2 ampere. Jadi maka MCB yang kalian pakai di rumah-rumah itu seharusnya juga 2 ampere. Jangan lebih, jangan
kurang. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau kalian menggunakan MCB di rumah kalian ataupun sekring gitu ya, sekring ataupun MCB gitu, itu di atas 2 ampere atau di bawah 2 ampere, itu kira-kira efeknya apa? Kira-kira efeknya apa? Kalau kurang dari 2, kurang ataupun lebih gitu. Kalau kurang dulu apa efeknya kira-kira? Kurang 2 ampere. Seumpama yang di rumah kalian itu ya kalau sekarang apa gini aja ya, ini cuman cerita ya, 450 itulah. Kalau 450 kemudian tegangannya 220, maka ya dibagi kan 450 bagi 220 kan ya sekitar 2 gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau pada rumah itu dipasang kurang dari 2 ampere, apa yang akan terjadi? Apa kira-kira? Apa? Tegangannya lemah, Pak. Tegangannya lemah artinya B? Iya, tegangannya lemah B artinya. Maksudnya B? Tidak maksimal. Tidak apa? Tidak maksimal, Pak. Tidak maksimal. Oke. Kalau lebih? Kalau lebih dari 2 ampere apa yang terjadi? Ini pertanyaannya saya ulangi ya. MCB-nya ya, MCB ataupun apa ini jenenge sekring. Sekring itu kalau dipasang lebih dari 2 ampere, apa akibatnya? Putus, Pak. Apa gimana, Pak? Gimana? Putus atau gimana, Pak? Jeglek. Oh, putus. Lah apa? Itu? Apa ya? Oke, tadi jawabannya itu si Noval. Yang lain, ada jawaban yang lain? Yang lain, silakan. Kalau kurang dari 2 ampere apa yang terjadi? Kalau lebih dari 2 ampere apa yang terjadi? Jadi di MCB ataupun sekring, MCB itu yang C itu ya, yang apa jenisnya sekring, yang kalau kalian jeglek itu kan, kalau jeglek itu terus di on kan, nah itu MCB itu. Oke, ada jawaban yang lain? Silakan. Kalau kurang dari 2 ampere apa yang akan terjadi? Kalau lebih dari 2 ampere apa yang terjadi? Pengamannya ya, ini pengamannya itu. Sekring sama MCB itu kan pengaman. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Kalau kurang dari 2 ampere, ketika konsumsi daya di atas 450, MCB-nya jeglek, Pak. Konsumsi daya di atas apa? 450, Pak. Di atas 450. Oh. Ya. Kalau kurang akan jeglek kan ya? Kalau kurang dari 2 ampere. Oh ya. Kalau lebih? Kalau lebih ya berarti konsumsi dayanya bisa di atas 450, Pak. Oke. Ada jawaban lain lagi? Tadi siapa ya sing angkat tangan tadi? Pas itu kok silang angkat tangannya. Kelek. Ada lagi yang lain? Jadi soalnya tadi itu ya, kasusnya tadi itu. Kalau ada rumah yang berlangganan sebesar 450 volt ampere, nah tegangan kalau ini kan sudah standar ya, kalau tegangan di rumah kita itu kan 220. Kemudian di MCB-nya itu kurang dari 2 ampere, dikasih spek gitu ya, dikasih spek itu di bawah 2 ampere. Apa yang terjadi? Kemudian kalau di atas 2 ampere apa yang terjadi? Nah, kalau di bawah itu, jadi gini, itu sebenarnya MCB itu kan pengaman ya, sekring itu kan juga pengaman. Nah, 2 ampere itu artinya pembatas. Kita kasih set point di sana 2 ampere gitu. Pembatasnya 2 ampere. Artinya kalau ada tadi seperti Mas Agung tadi, jadi kalau kita punya
alat-alat di rumah ya, alat-alat yang listrik ya, alat-alat yang berhubungan dengan listrik itu konsumsi dayanya tinggi, artinya itu juga menghasilkan arus yang tinggi juga. Nah, pada saat harusnya set pointnya itu kan 2 ampere, kita set di 2 ampere itu. Nah kalau kurang ya seharusnya yang kita bisa ngeset di 2 ampere, tapi itu malah dikasih di bawah katakanlah 1,5 gitu ya, 1,5. Nanti kalau ada yang 2 ampere kan berarti langsung trip ya. Jadi batasnya itu kan 2 ampere seharusnya, tapi tok kasih 1,5 ya, malah rugi no. Kan rugi, harusnya bisa nyampe 2 ampere baru trip atau lebih ya, 2 ampere lebih itu trip, tapi tok kasih 1,5, lah kan rugi, masih ada 0,5 ampere lagi. Jadi seumpama kamu punya 5 lampu, seumpama 5 lampu, 1 kulkas, 1 TV, ada kipas angin, opo AC gitu umpamanya seperti itu. Nah itu arus yang dibutuhkan itu sebenarnya 1,8 gitulah. Nah kalau 1,8 harusnya masih bisa nyala kan, set pointnya tadi 2 harusnya bisa nyala, tapi tok kasih 1,5 lah, ya wes trip sih no. Padahal harusnya bisa nyala, wong itu harusnya bisa nyampe 2 ampere gitu. Itu kalau kurang dari 2 ampere itu yang akan terjadi seperti itu. Jadi mudah trip sebelum nyampe seharusnya bisa nyampe 2 ampere, tapi malah tok kasih 1,5 ampere, ya berarti kan trip duluan gitu kan. Nah itu jadi kekurangannya seperti itu. Itu kalau jika kalian kasih di bawah 2 ampere. Nah sekarang kalau ada kasus dikasih lebih dari itu, katakanlah langsung sing dhuwur lah 4 ampere gitu. Apa yang akan terjadi? Nah yang akan terjadi adalah jadi gini, pengaman itu sudah di set sedemikian rupa tadi, kalau sudah dihitung secara rumus tadi ya, 450 bagi 220 itu kan ketemunya 2 ampere tadi. Nah jadi batasnya itu kalau lebih dari itu, kalau apa gini lah, pertanyaan lagi sebelum menjawab itu, jika ada sesuatu yang fasa sama 0 itu sambung gitu ya, fasa sama 0 itu sambung, dan itu tidak ada MCB-nya atau tidak ada sekringnya, apa yang akan terjadi? Lebok rumus iki coba. Saiki lebok rumus. Jadi kita berpikirnya dengan rumus. Ya, di lebok rumus jadi bi. Rumus yang paling gampang lah, V sama dengan I kali R toh. Iya toh? Ini kita nggak melihat beban apa jenengan iki, beban RLC, jadi ada beban impedansi, ada kapasitansi, kita tidak melihat itu, kita paling mudah wae lah, V sama dengan I kali R gitu. Nah V kali R pada saat V-nya sudah ada, nah I-nya belum diketahui, terus R-nya kalau hubung singkat R-nya apa? Hubung singkat itu R-nya apa? Fasa sama 0 hubung singkat, R-nya ada enggak? 0 Pak. 0. Nah terus sekarang kalau I-nya berarti jadi berapa? I-nya berapa? Besar banget Pak. Nah ya, I kan V sama dengan I kali R. Kalau I sama dengan V per R kan. Nah V berapapun dibagi 0 hasilnya apa? 1 Pak. Hingga. Wah kok 1? ya seperti itu. Jadi I-nya itu kan akan sangat besar. Artinya kalau I sangat besar, I yang sangat besar itu menghasilkan panas. I yang sangat besar itu menghasilkan panas. Kalau terlalu panas ya nanti akan ada percikan. Kalau percikannya itu mengenai bahan-bahan yang mudah terbakar ya akan terbakar. Nah itu proses terjadinya kebakaran. Seumpama ada hubung singkat dan sebagainya itu loh, ada percikan dan ya seperti itu sebenarnya prosesnya.
Nah, jadi I-nya jadi tak terhingga, jadi terlalu besar, sangat besar, jadi panas. Nah, itu yang terjadi tadi. Kalau dikasih pembatas ataupun pengaman yang lebih dari yang seharusnya, itu apa yang terjadi? Kalau sampai 4 ampere nanti masih belum terjadi panas sih nggak apa-apa, masih bagus sih, nggak apa namanya MCB-nya ataupun sekringnya masih bagus, nggak apa-apa, di dalam 4 ampere itu masih trip, masih bisa. Tapi ternyata itu nggak bagus semua, nggak bagus, itu kan akan terjadi panas lah. Kalau lebih ya itu tadi akan terjadi percikan dan akhirnya terbakar. Nah, itu makanya pengaman itu juga, spek dari pengaman itu harus dilihat dari kebutuhan kita, berapa tegangannya, berapa tegangannya, berapa daya yang dikonsumsinya dalam volt ampere ya, dalam volt ampere, dalam daya semu, dalam daya semunya. Nah, seperti itu. Nah, di sini sudah ada dalam listrik AC ya, arus bolak-balik itu ada 3 jenis daya yang dikenal, khususnya untuk beban yang memiliki impedansi Z. Di situ ada daya semu. Daya semu itu bisa di simbolnya itu S, kemudian satunya VA atau volt ampere. Kemudian ada daya aktif, itu simbolnya P, kemudian satuannya singkatannya W atau watt. Kemudian daya reaktif itu H atau satuannya VAR atau volt ampere reaktif. Nah, di situ. Nah, kita akan bahas ini 3 ini. Oke. Setelah ini apa ini? Ya, ini rumusnya saja ya. Tadi perbedaan antara nyata, semu sama reaktif tadi. Kalau kalau nyata atau real itu PVI tapi masih cos pi. Nah, kenapa cos pi? Ada cos pi-nya, kenapa nanti saya terangkan di setelahnya ini, nanti ada gambar kenapa ada cos pi-nya itu. Kenapa ada cos pi itu apa? Faktor daya. Faktor daya itu apa? Pi-nya sendiri adalah beda fasa antara tegangan V dan arus I. Jadi nanti ada gambarnya kenapa mempunyai faktor daya dan beda antara tegangan beda fasa antara V dan I gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah daya reaktif. Daya reaktif atau biasa disebut imajiner. Itu ada, kalau tadi yang nyata cos pi, kalau di reaktif itu sin pi. Nah, nanti pi-nya sendiri, Hi-nya sendiri, ini kan tadi Hi ya, daya reaktif itu Hi. Nah, nanti kalau di daya reaktif itu hasilnya setelah memasukkan rumus dan nanti dihitung sebagainya, nanti ada hasilnya itu adalah positif, itu artinya daya reaktif yang terjadi di lingkungan itu ataupun di rangkaian itu bersifat induktif. Itu kalau positif. Tapi kalau nanti hasilnya itu adalah negatif, berarti rangkaian itu ataupun sistem itu ya, itu bersifat kapasitif. Nah, nanti kalian bisa menghitung sin pi-nya ini positif atau negatif. Nanti kalau positif ya bersifat, berarti rangkaiannya akan bersifat induktif, kemudian kalau negatif akan bersifat kapasitif. Nah, itu perbedaannya. Nanti kalau kalian menghitung ternyata kok ada negatif, loh artinya apa kok negatif? Nah, itu artinya negatif itu bersifat kapasitif. Terus yang ketiga adalah daya semu. Daya semu atau biasa disebut daya kompleks. Ya, kenapa kok kompleks ya? Karena gabungan dari nyata dan reaktif tadi. Gabungan. Nah, rumusnya sendiri juga gabungan karena namanya juga gabungan gitu ya.
Nah, rumusnya seperti ini. Jadi S kuadrat sama dengan VI cos P kuadrat plus VI sin P kuadrat. Nah, jadi ini gabungan ya, gabungan dari rumus antara daya semu, daya nyata dan daya reaktif. Nah, ini gabungan. Nah, kemudian malah didapat gampang sebenarnya daya semu itu langsung aja S S daya semu sama dengan V kali I. Sama dengan sama dengan P biasa ya, sama dengan P biasa itu kan kalau rumus P daya yang biasa ya, itu V kali I. Itu sama dengan volt ampere. Nah, volt ampere ini yang sebenarnya kita konsumsi gitu ya. Kita konsumsi di rumah itu kan butuh berapa, rumahmu berapa watt gitu kan, tadi seperti yang saya katakan di depan tadi, rumahmu berapa watt, 800 watt, 1200 watt, tapi bukan watt, itu sebenarnya volt ampere, itu sebenarnya adalah daya semu ini sebenarnya yang dikonsumsi. Nah, kemudian ini gambar tadi kenapa ada cos P tadi ya. Nah, ini ada segitiga impedansi dan segitiga daya di sini. Nah, ini ada S, kenapa tadi S-nya ada cos, P-nya ada sin dan sebagainya. Nanti ada di sini. Nah, rumusnya kan seperti, katakanlah kita sekarang cari di P gitu ya. Kalau P berarti sin ya. V I sin P. Jadi di sini P I-nya berarti sin P kan, kalau di sini kan ini. Dulu pernah tahu apalagi yang SMA ya, kalau di SMK saya nggak tahu diajarkan segitiga daya nggak? Atau ya rumus segitiga biasa lah. Kalau di sini kan nanti ini kan menjadi sin, kalau di sini kan menjadi cos kalau di sini. Ya nanti kalau lupa nanti silahkan nanti cek lagi lah, jenisnya di Google banyak. Kenapa itu jadi cos, kenapa itu jadi pi, ya silahkan nanti dicari. Nah, jadi ya itu saya cuma mau memperlihatkan bahwa cos sama sin pi itu dari sini, dari segitiga daya ini. Kenapa rumusnya itu menjadi sin, kenapa rumusnya menjadi cos, itu adalah dari sini. Ya, seperti itu ya. Nah, kalau ini segitiga impedansi, kalau ini segitiga daya. Nah, ini hanya ya ini rumusnya mau. Tapi ini kan sudah ya, Qi yang positif itu artinya induktif, Qi yang negatif artinya kemudian sifat rangkaian arus bolak-balik, nah ya seperti ini. Z sama dengan R-nya di sini, R-nya yang ada di sini, kemudian X yang ada impedansinya. Nah, apa yang dimaksud rangkaian itu bersifat resistif. Nah, bersifat resistif itu tidak ada sudutnya antara I sama V. I sama V itu antara tegangan dan arus itu tidak ada sudutnya. Jadi itu yang disebut resistif. Jadi berhimpit gitu ya. Pi-nya itu adalah 0, tidak ada sudutnya karena berhimpit. Z sama dengan R di sini. Z sama dengan R, impedansinya itu ya R-nya sendiri. R-nya itu impedansinya itu sendiri. Jadi dia akan berimpit antara I dan V. Jadi Pi-nya itu tidak ada sudutnya atau bisa dikatakan 0 derajat gitu ya. Jadi 0. Nah, kemudian nah ini rangkaian bersifat induktif itu kenapa kok di satu rangkaian itu dikatakan induktif, itu karena derajat dari Pi-nya itu antara tegangan dan arus itu membentuk sudut antara 0 derajat, di antara 0 derajat sampai 90 derajat. Atau sama dengan ya, kalau di sini sama dengan ya, masih 90 derajat itu masih induktif. Atau lebih dari 0 atau sama dengan 90.
Kalau nol ya tadi masih resistif ya, kalau tidak ada sudutnya ataupun berhimpit itu masih resistif. Jadi ini lebih dari 90 derajat. Nah, itu yang dinamakan rangkaian tersebut bersifat induktif. Nah, kemudian bagaimana kalau kapasitif? Nah, si rangkaian itu bisa dikatakan bersifat kapasitif jika ini. Jadi di sini ada minus ya, minus 90 derajat. Jadi kalau berimpit tadi sama dengan R, kalau di atas ini positif itu sama dengan induktif, kemudian kalau kapasitif itu ada di sebaliknya, di nilainya negatif. Tadi ya, di sini ya, Hi positif itu kan di atas sini, induktif. Kalau kapasitif ini akan bernilai di negatif, itu berarti di sebaliknya, di bawah sini. Nah, sekarang soal. Nah, soal ini ada soal seperti ini. Ini ada tegangan, kemudian ada R, kemudian ada R, kemudian ada kapasitornya, ada induktornya seperti ini. Kemudian dihitung, kalian hitung daya nyata dan daya reaktif, daya nyata, daya reaktif dan daya semu yang diserap. Ini silakan toh screenshot nggak apa ini? Sementara toh screenshot ini, kemudian contoh solusinya, ataupun nanti saya share ya, bisa nanti saya share aja. Solusinya seperti ini, ya nanti bisa dibaca sendiri lah. Nah, kemudian ini cuman apa namanya, contoh pengerjaannya, contoh solusinya seperti ini. Daya reaktif, kemudian daya semunya. Nah, daya semunya ketemu ini. Tadi rumusnya sudah dirumuskan di atas tadi ya, tinggal dimasuk-masukkan saja. Nah, sekarang ini juga apa gitu jenengan ini kasus nyata gitu ya. Lampu TL atau lampu neon dengan data sebagai berikut, daya 20 watt, lampu neon itu 20 watt, kemudian tegangan seperti di rumah kita itu 220, kemudian frekuensi di rumah kita itu juga 50 Hz. Ya paling ada toleransi sedikit lah, kurang lebih sedikit, tapi ya sekitar inilah frekuensi. Tegangan juga sebenarnya ada toleransinya, hanya saja ya masih di sekitar itu. Terus kemudian ini Cospi-nya itu 0,35. Nah, kemudian tentukan beban TL dalam bentuk impedansi serta gambar rangkaiannya. Nah, seperti itu. Kenapa di dalam lampu TL itu bebannya impedansi? Kira-kira apa? Pernah buka lampu TL belum? Ada yang pernah buka lampu TL? Belum ada yang pernah buka lampu TL. Di sana ada semacam trafo itu, kemudian ada starternya gitu ya. Nah, itu kan ada lilitan ya. Lilitan kemudian ada starternya. Nah, lilitan itu yang beban dan itu sebagai bebannya itu bersifat induktif. Nah, makanya di sini di dalam bentuk impedansi itu apa? Nah, nanti silakan dikerjakan ini, silakan. Wah, tapi nesing lagi makan-makan ini iso mengerjakan iki ya. Ya wis berarti mengerjakan di rumah wae nek ngono iki. Ya wis. Ya memang kadang-kadang butuh senang-senang ya, tak apa. Ya gini Pak, ini nanti saya share ke grup, nanti silahkan digarap gitu ya. Nah untuk sekarang tadi memang tak omong ke ya wes lah, lagi senang-senang ya, saya tidak mengganggu kesenangan kalian tadi wes sidik wae, nanti tapi digarap ini minggu latihan, karena nanti kalau ujian kayak gini nanti tak keluar kayak nanti itu ya. Kalau ada ujian, moga-moga ya kalian berdoa tidak ada ujian. Amin.
Oke lah, ini nanti saya share terus gini aja. Untuk sekarang silakan kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kalau nggak ada ya silakan nanti saya share, nanti kalian kerjakan sendiri ya di rumah nanti seperti apa. Oke silakan, saya buka pertanyaan kalau ada. Oh ya Pak, izin bertanya Pak. Yo ya. Tapi suaranya kecil ya Mas. Saya besarkan. Halo halo. Iya halo Pak. Oke ya. Izin bertanya Pak. Oke. Kalau untuk markul rangkaian listrik itu berapa kali pertemuan lagi ya Pak? Terima kasih Pak. Ini semua ini kan sudah sudah minggu ke-12 ya. Ya kira-kira tinggal 4 kali lagi. Kan 16 kalau semuanya. Kira-kira tinggal 4 kali lagi. Jadi gitu Mas. Gimana? Ada apa? Enggak itu UASnya berarti berapa ya Pak? Oh ya setelah itu mestinya. Kalau memang UAS ya berarti setelah itu. Tapi kalau UASnya itu saya ganti tugas ya biasanya sebelum itu saya kasih nanti dikumpul pas jadwal. Nanti kan ada jadwal UAS ya. Nah nanti kalau memang tugas ya saya kasih tugas, nanti ngumpulnya pas jadwal UASnya gitu. Itu kalau tugas. Nah kalau UAS ya digarap pas jadwal UASnya itu. Seperti itu. Gitu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Tidak ada? Apa? Apa Mas? Belum ada. Oh ya, ya wes. Ya wes kalau nggak ada saya stop. Oh ya untuk prakteknya gimana? Ada kesulitan nggak? Saya kira nggak ada tuh. Nanti silakan diteruskan ya, dilanjutkan. Intinya bahwa nanti untuk praktek juga dikerjakan dan dikumpul menurut dari yang saya berikan itu, nanti dikumpul di folder yang sudah disediakan. Ya udah, saya kira gitu ya. Nanti saya share, nanti silakan dikerjakan. Loh, kono nggak hujan ya? Sini hujan terus ya. Kono nggak hujan ya? Oh, paling bentar lagi paling. Ya paling bentar lagi loh. Ini lek do mulai ndak kudanan. Kecuali memang jan arep udan-udanan paling. Ya udah, saya kira gitu dulu. Oke, saya kira gitu aja dulu. Terima kasih semuanya. Silakan nanti dicek di grupnya, nanti silakan dikerjakan untuk soal-soalnya. Oke, saya kira gitu aja. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yuk.